My Happy Marriage Season 2 udah resmi tamat dengan endingnya yang B aja. Selamat datang di segmen baru anime minggu ini. Segmen yang akan membahas episode-episode anime terbaru tiap minggunya. Dan video ini bakalan jadi awal dari segmen ini. Dimulai dari My Happy Marriage Season 2 episode terakhir kemarin. Kesanku di sini adalah ngantuk. Di episode kemarin kita ditunjukin keadaan setelah perang dan kaisarnya yang udah berhasil diselamatin. Terus si Kyoka ini yang minta pensiun dini soalnya udah mau nikah. Loh, gak salah tah? Nganggur dong. Mau nikah kok malah nganggur? Terus juga si Mio yang tiba-tiba diundang untuk tinggal di sekitar kerajaan buat jadi pelindung, tapi dia tolak. Di episode terakhir ini kesanku agak kurang ya. Beda dari season 1 kemarin yang kesannya nendang banget di episode terakhirnya. Dan aku kira di akhir nanti kita bakal diliatin mereka berdua yang nikah gitu. Tapi enggak dong. Yang kayaknya bakalan diliatin di film berikutnya yang entah itu season 3 atau movie yang udah dikonfirmasi sama studionya sendiri. Terus Witchwatch episode kedua yang aku cuma bisa bilang puncak komedi season ini. Ngakak banget aku nonton ini. Ya nggak tahu kenapa ya, anime kalau bagus itu aku bakal ulang-ulang terus. Jadi nonton episode ini aku makan sejam sendiri. Di episode kali ini kita diperlihatin si Nico sama si Morihito yang udah mulai masuk sekolah barunya. Yang bikin lucu itu kelakuannya si cewek dulu ini. Tiba-tiba aja temannya dijadiin gon dewasa, terus kepalanya dijadiin balon, dia yang tiba-tiba berubah jadi Titan, terus kelasnya yang diubah jadi Infinity Caster. Dan yang paling bikin aku ngakak itu si Morihito yang tiba-tiba aja jadi Chonibyo. Tanganku, ada sesuatu di tanganku. Terus kita juga diperlihatin sisi romantisnya dari si Nico yang cemburu sama temennya. Wah, imutnya favorit banget sih, kalian harus banget nonton kalau belum. Terus ada juga si Yunjike no Kodomotachi episode kedua, yang di episode kali ini kita diperlihatin development karakter antara MC-nya sama 3 heroin, Kotono, Seiha, sama Minami, yang dibuka dengan si Kotono yang nembak MC-nya sambil telanjang di kamar mandi. What the hell? Ya wajar lah masih SMP. Terus si Seiha yang ngetes MC-nya, tapi kayaknya dia yang kena sendiri nih. Dan si Minami yang belajar bareng MC-nya di tempat karaoke. Kayaknya di episode kali ini masih baru nunjukin hubungan-hubungan MC-nya sama saudara-saudaranya. Masih belum serius-seriusnya lah. Tapi tebakanku ke depannya pasti bakalan jadi drama banget ini. Terus Vigilante episode kedua, yang akhirnya terkuak kalau si Knuckle Duster ini nggak punya quirk sama sekali. Dia ini cuma om-om biasa yang latih badannya jadi kuat banget. Dan si Kouchi yang akhirnya resmi gabung jadi Vigilante terus ngelawan banyak musuh yang jadi penjahat dadakan. Dan kayaknya cewek ini yang bakalan jadi heroinnya di sini. Yang kayaknya tipe tsundere. Ya, cakep sih. Ceritanya ini iya, bagus, hero to hero. Tapi kalau menurutku rasanya kayak kurang nendang gitu. Adegan pertarungannya kayak kurang epic gitu. Tapi ya masih ini awal-awal, semoga aja kedepannya ini MC-nya latihan terus pertarungannya berubah jadi lebih seru lah. Berikutnya Sentai Daishikaku Season 2 episode pertama yang akhirnya tayang juga. Di awal-awal kita langsung diperlihatin Homelander versi anime ini yang kejem banget. Seriusan ini Power Ranger yang dulu sering aku tonton di TV kah? Terus ada development karakter antara MC-nya sama kakaknya yang seriusan. Bukannya kamu ini broken? Masa nggak sadar kalau adikmu ini udah beda orang? Dan MC-nya yang akhirnya gabung ke skuadron hijau yang tugasnya buat nyari-nyari bos monster gitu. Yang ternyata masih ada di dunia ini. Dan kayaknya cewek ini kedepannya bakalan jadi atasan langsung MC kita yang kayaknya baik. Dan kalau dilihat-lihat cakep juga ya. Aku udah gak sabar nunggu episode keduanya. Terus Kanpeki Sugite, Kawaii Ganai, bla 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 bla, kalian baca sendiri. Episode ketiga, ini anime bagus, favoritku banget. Episode kali ini kita dikasih development karakter antara MC-nya sama si Pangeran Oswald ini. Dan nunjukin kalau MC-nya ini sekarang udah diakuin sama seluruh rakyat di kerajaan barunya dia ini. Seriusan terharu banget aku pas ngeliat ini, kasihan banget MC-nya soalnya. Terus di sini juga dijelasin asal-usul munculnya monster sama sejarah perang lawan iblis. Dan adiknya MC ini akhirnya tahu kebenaran kalau ternyata kakaknya itu dijual. Asli di sini tuh aku juga terharu banget. Adiknya ini sayang banget sama kakaknya. Terus aku ini tiba-tiba refleks ngomong, goblok, pas orang tuanya ini ngebuang suratnya MC-nya ini. Kerajaanmu itu dalam bahaya, bego. Dan diakhiri sama si Mia yang terima lamaran pertunangannya sama pangeran. Ini dia berubah jadi Darkseid kah? Gila, seru banget ini animenya. Kalian harus banget nonton. Terus berikutnya aku sebut aja Gorilla no Kami episode kedua, yang ceritain MC kita yang akhirnya lulus ujian kesatria terus balik ke sekolahnya.
Tapi anehnya ini cogan-cogan apa kebetulan banget bisa ada di sekolahnya semua. Sasuga anime shoujo. Aku bingung mau komentar apa. Ada kemungkinan bakal aku drop ini animenya. Terus Arang Party Woridatsusta bla 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 bla. Kalian baca sendiri aja episode ke-13. Yang akhirnya si Yuk ini resmi jadi pahlawan buat nyelamatin dunia. Terus ada mesra-mesraannya juga antara MC-nya ini sama si Ren. Terus ini kenapa studionya malah kayak ganti, MC-nya kelihatan blow on anjay. Dan misteri dari dunia lainnya itu akhirnya terungkap, yang kita masih harus nunggu episode berikutnya lagi untuk detailnya. Ya episode kali ini biasa aja, nggak ada yang menarik kecuali adegan yang ini sih. Terus Katai Nakano Osan Kensei Naru episode kedua, yang ceritain masa lalunya si Alucia waktu dia latihan pedang dan setelah lulus, yang ternyata tujuannya dia jadi kesatria itu demi gurunya. Udahlah pak, nikahin aja, jangan pilih-pilih. Iya, そんなやめてください. Terus MC-nya ketemu sama mantan muridnya yang lainnya, yang sekarang udah jadi penyihir yang hebat banget. Dan ditutup sama komandan kop sihir kerajaan yang nantangin MC-nya yang ganjel banget. Gak sabar nunggu episode berikutnya. Ya ini masih episode perkenalan lah, belum seru-serunya. Tapi aku berharap banyak sih sama ini anime, kayaknya seru. Terus Kusuria no Hitori Goto season 2 episode ke-14, MC-nya akhirnya berhasil mecahin misteri hantu di kamar mandinya selir loli ini. Dan datangnya Kasim baru yang kayaknya bakalan jadi misteri baru di episode-episode berikutnya. Ya kayak yang sebelum-sebelumnya slow life lah. Masih belum ada yang menarik di episode kali ini, gak ada perkembangan romantis atau lainnya. Terus berikutnya aku sebut aja Danjo no Yujo episode kedua. Aku cuma mau bilang kawaii, rambut panjang kawaii, rambut pendek kawaii. Aku suka banget sama sifatnya si heroin. Tapi di episode kali ini lebih ke development karakter antara MC-nya sama si Rion. Terus si Himari yang udah berusaha buat jodohin mereka berdua malah cemburu sendiri kan. Kawaii. Aku dukung si Himari, kalian dukung siapa? Oh ya, di episode kali ini aku kok ngerasa MC-nya ini agak bencong kah? やれやれこれだから童貞はみたいな顔すんのやめてくんない？やだ夏目くん自意識過剰キモキモキモーい真顔でダメ出しすんのやめて Atau cuma perasaanku aja ya? Kata-katanya dia waktu ngomong dalam hati itu loh, kok kayak aneh banget gitu rasanya. Udah sih, mari buat aku aja. Stop it. Get some help. Terus Windbreaker season 2 episode kedua. Di episode kali ini MC-nya udah berhasil nyelamatin temennya setelah dibantu sama 3 seniornya dari kelas 2. Terus diakhiri sama MC-nya yang pidato di depan teman-temannya. Jujur aja menurut aku agak hambar ya. Ini ngelawan geng loh. Masih lebih seru pas di season 1 ngelawan geng Sisi Toren itu, pertarungannya itu lebih epic banget. Tapi pas ngelawan geng Kill ini kayak gampang banget gitu. Jadi aku kayak kurang dapet feel-nya pas mereka tarung ini. Terus Proquale di Notasi Nami Deste episode kedua. Episode pertamanya ini oke, menarik. Terus di episode keduanya ini cuma si Lilisa yang dikejar-kejar terus sama si Otoha buat main musik bareng lagi. Udah gitu aja dari awal sampai akhir. Jujur aja aku nggak suka rock, jadi ada kemungkinan bakalan aku drop ini animenya. Sebenarnya dari konsep ceritanya ini udah menarik, cewek bangsawan yang suka ngerok. Tapi ya belum dapat aja aku feel-nya. Terus berikutnya aku sebut aja Yami Healer episode kedua. Di episode pertama itu seriusan ampas banget. Ceritanya itu kerasa kayak langsung dilompat gitu aja. Tapi akhirnya di episode kedua kemarin dijelasin asal-usulnya yang buat anime ini jadi lumayan menarik lagi. Yang diawali sama MC-nya yang ditendang dari party. Terus dia beli budak elf ini. Dan akhirnya buka klinik ilegal di rumah yang berhantu ini. Dan pelanggan pertamanya dia ini orang berpengaruh di dunia gelap situ. Yang bikin aku bingung, ini studio ngapain deh ngide-ngide episode pertamanya langsung diloncat kayak gitu. Bikin kesan pertamanya malah jadi jelek anjay. Terus The Beginning After the End episode ketiga. Ya, episode kali ini MC-nya dapat kekuatan sihir baru yang bikin dia jadi lebih kuat setelah dilatih sama naga. Dan di sini ada kayak flashback gak jelas, aku nggak tahu apa maksudnya. Terus diakhiri sama naganya yang mati. Seriusan, ini aku nggak dapet feel-nya sama sekali anjay. Ini harusnya adegan sedih kan? Apa cuma aku aja? Dah gitu aja lah. Itu tadi anime-anime yang udah aku tonton minggu ini. Dan yang paling seru menurut aku Witch episode 2 sih. Ngakak banget itu. Video ini bakalan ada jeda episode anime kayak 4 harian lah. Karena aku juga butuh waktu buat ngedit.
Lumayan buat nge-green ingetan kalian sebelum lanjut ke episode berikutnya, dan bisa jadi referensi tontonan buat kalian. Nggak semua anime aku tonton, tapi kalau kalian ada saran anime yang bagus buat aku tonton, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka sama kontenku ini, tolong bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel aku ya, biar aku jadi lebih semangat lagi bikin kontennya tiap minggu. Hai, kokomade desu, arigatou gozaimashita.